Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrah Kolbina dengan nomor NIM 2114070084. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Kebudayaan Arab, Mesir, dan India pra-Islam. Kebudayaan Arab pra-Islam. Yang pertama yaitu kehidupan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Masa sebelum Islam, khususnya Jazirah Arab disebut masa jahiliyah. Julukan semacam ini terlahir disebabkan oleh terbelakangnya moral masyarakat Arab, khususnya Arab pedalaman atau Badui, yang hidup berkabilah dan nomaden. Mereka berada dalam lingkungan mereka saat jalan dan tidak menemukan nilai keislaman, membunuh anak dengan dalih kemuliaan, memusnahkan kekayaan dengan perjudian, meningkatkan peperangan dengan alasan harga diri dan kepahlawanan. Suasana semacam ini terus berlangsung hingga datang Islam di tengah-tengah mereka. Yang kedua adalah kondisi geografis Jazirah Arab. Secara garis besar, Jazirah Arab dibedakan menjadi dua, yakni daerah pedalaman dan pesisir. Daerah pedalaman yang jarang sekali mendapat hujan, namun sesekali turun hujan dengan lebatnya. Kesempatan demikian bisa dimanfaatkan penduduk nomadik dengan mencari genangan air dan padang rumput. Demi keberlangsungan mereka, seperti juga di tempat-tempat lain, di sini pun dasar hidup pengembara itu adalah kabilah-kabilah yang selalu kenal. Mereka hanya mengenal kebebasan pribadi, kebebasan keluarga, dan kebebasan kabilah yang Tiga, kondisi sosial dan kebudayaan bangsa Arab. Aksi dan reaksi antara penduduk kota dengan masyarakat gurun dimotivasi oleh didesakan kuat untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Masyarakat baik nomadia maupun yang menetap hidup dalam kebudayaan kesukuan, organisasi, dan identitas sosial berakar pada keanggotaan dalam suatu rentang komunitas yang luas. Keempat, kondisi ekonomi bangsa Arab. Perekonomian orang bangsa Arab sangat tergantung kepada perdagangan daripada peternakan, apalagi pertanian. Mereka dikenal sebagai pengembara dan pedagang tangguh. Mereka juga sudah mengetahui jalan-jalan yang dilalui untuk berpergian jauh ke negeri-negeri tetangga. Perdagangan merupakan unsur penting dalam memajukan proses perdagangan yang berlangsung di Hijaz, karena kedua kerajaan ini sangat berkepentingan terhadap jalur perdagangan ini. Yang kelima adalah kondisi politik bangsa Arab. Sebagaimana disinggung di atas bahwa sebagian besar daerah Arab adalah daerah gersang dan tandus, kecuali daerah yang terkenal subur, ditambah lagi dengan kenyataan luasnya daerah di tengah Jazirah Arab. Bengisnya alam sulit terpotasi dan merajalakannya Badui, yang merupakan faktor-faktor penghalang bagi terbentuknya sebuah negara kesatuan serta adanya tatanan politik yang benar. Mereka tidak mungkin menetap, mereka hanya bisa keal ke kabilahnya. Oleh karena itu mereka tidak akan tunduk ke sebuah kekuatan politik di luar kabilah yang menjadikan mereka tidak mengenal konsep negara. Yang keenam, agama bangsa Arab pra-Islam. Penduduk Arab menganut agama yang bermacam-macam. Paganisme, Yahudi, dan Kristen merupakan agama-agama orang Arab pra-Islam. Ratusan berhala dengan bermacam-macam bentuk ada di sekitar Ka'bah. Setidaknya ada 4 sebutan bagi berhala itu: Sanam, Warhan, Musub, dan Hubat. Dibuat dari batu. Nusub adalah batu karang tanpa suatu bentuk tertentu. Habal berbentuk manusia yang dibuat dari batu akik. Dialah dewa orang Arab yang paling diletakkan dalam Ka'bah di Mekah. Orang-orang dari semua penjuru Jazirah datang berziarah ke tempat itu. Beberapa kabilah melakukan tahun sejak berabad-abad penyembahan patung berhala tetap tidak terusik, baik pada masa kehadiran pemukiman Yahudi maupun upaya-upaya kristenisasi yang muncul di Syria dan Mesir. Kebudayaan Mesir pra-Islam. 1. Kebudayaan Mesir. Sebagian besar masyarakat Mesir kuno bekerja sebagai petani. Kediaman mereka terbuat dari tanah liat yang didesain untuk menjaga udara tetap dingin di siang hari. Setiap rumah memiliki dapur dengan atap terbuka. Di dapur itu terdapat batu giling untuk menggiling tepung dan oven kecil untuk membuat roti. Tembok dicat warna putih dan beberapa juga ditutupi dengan hiasan berupa linen yang diberi warna. Lantai ditutupi dengan tikar butuh, dilengkapi dengan furnitur sederhana untuk duduk dan tidur. Bangsa Mesir kuno mengenal berbagai macam hiburan, permainan, dan musik. Salah satunya adalah senet, permainan papan yang bidaknya digerakkan
dalam urutan acak. Selain itu, mereka juga mengenal meben, jungling, dan permainan menggunakan bola juga sering dimainkan anak-anak. Juga permainan gulat sebagaimana digambarkan dalam makam Beni Hasan, orang-orang Mesir kuno. Juga gemar berburu dan berlayar untuk hiburan. Masakan orang Mesir biasanya yaitu seperti sayuran, roti, bir, bawang merah, bawang putih, buah-buahan berbentuk biji dan ara. Arsitekturnya yang terkenal adalah piramida di Giza dan kuil di Tebes. Seninya seperti cat didapatkan dari mineral seperti besi, merah kuning, biji perunggu, hijau, jeling dan orang hitam, dan batu kapur putih. Agama dan kebudayaan. Bahasa Mesir erat hubungannya dengan bahasa Barbe, bahasa Semit, dan bahasa Beje. Peninggalan Mesir seperti purba, tulisan hieroglif, piramid, sphinx, kulit dan obelisk, serta mumi. Pakaian adat orang Mesir. Pakaian adat orang Mesir adalah bersifat tembus pandang dan biasanya berwarna putih. Bagi Fir'aun dan permaisuri kalirsis dan berbentuk lipit-lipit dan terbuat dari benang emas, dan biasanya senti semacam sarung berlipit sebagai dekorasi. Kebudayaan Persia pra-Islam. Kondisi moral. Lazim terjadi pada bangsa-bangsa zaman itu, bahkan dipandang sangat menjijikkan. Masyarakat bangsa-bangsa lain ketika itu mengingkari perilaku bangsa Persia yang melakukan pernikahan sedarah. Seorang laki yang kuat kemudian dapat masuk ke dalam rumah laki yang lemah lalu menguasai harta dan istrinya. Sementara laki yang lemah itu tidak bisa berbuat apa-apa karena komunis telah menjadi agama mereka. Tidak ada penghormatan terhadap kepemilikan pribadi, sehingga orang-orang yang tidak mau bekerja lantaran tidak akan mengambil manfaat dari upah yang mereka peroleh. Pencurian pun merebak karena ini merupakan cara paling mudah untuk mendapatkan harta. Kondisi sosialnya adalah masyarakat pra-Kisra. Mereka meyakini bahwa di nadi pra-Kisra mereka berada manusia di atas undang-undang, sehingga rakyat menyembah mereka. Karena itu setiap orang yang menemui Kisra akan bersujud ke tanah dan tidak akan berdiri sampai mendapat izin untuk berdiri. Masyarakat Persia berdiri di hadapan Kisra sesuai dengan kasta mereka. Manusia paling dekat mereka adalah kasta para dan pendeta, para panglima dan menteri-menteri. Masyarakat Persia menyumbat mulut mereka dengan kain putih tipis apabila menghadap Kisra. Kondisi keagamaan orang Persia. Agama yang tersebar di Persia adalah penyembahan terhadap api, yaitu ajaran Zoroaster yang menyeru kepada penyucian api. Zoroaster mengatakan bahwa cahaya Tuhan memancar dari segala bersinar dan menyala. Ia mengharamkan pekerjaan yang menggunakan api, sehingga ia hanya membolehkan pertanian dan perdagangan. Selanjutnya, sejarah peradaban pra-Islam India. Sekitar tahun 6000 sampai 500 Masehi, Dravida datang ke India dari Asia Barat dengan kepercayaan terhadap adanya Tuhan secara abstrak. Mereka ini yang dianggap sebagai penduduk pribumi asli India, yang ditujukan dengan adanya kebudayaan Mohenjo-daro tersebut sebagai milik dari bangsa Dravida. Jauh sebelum bangsa ini datang, sebenarnya sudah ada suku bangsa Negrito dan Astronoid. Pada abad 6, bangsa Arab dari Persia datang menguasai Punjab dan Benaras, India Utara, dengan membawa kepercayaan dan adanya Tuhan secara nyata. Kondisi ekonomi pra-Islam India adalah pada saat rakyat kegemilangan raja-raja yang ada di India seperti Raja Asoka dari kerajaan Maurya India, terdapat 3 agama besar yaitu Hindu, Buddha, dan Jain. Pada awal penaklukan Arab, agama lain tidak populer dan agama Buddha sedang menurun. Agama Hindu adalah agama yang paling penting bagi India. Hampir seluruh raja menganut agama Hindu dan mengambil langkah-langkah untuk kepentingan agamanya. Tekanan dari Brahmana terhadap penganut agama Buddha menyebabkan mereka mengharapkan datangnya kekuatan lain untuk menghindari penguasaan Hindu. Kondisi seperti ini faktor perlu dicemari bahwa bangsa India sulit ditembus oleh kekuasaan atau kepercayaan lain hari ini karena sudah mengakar kuat sistem pemerintah monarki India yang mengalami kegemilangan. Sebelum Islam datang, beberapa suku bangsa akan mengalami perbedaan-perbedaan kultur yang membentuknya. Kondisi sosial orang India adalah mempengaruhi dengan membagi masyarakat dalam 4 kasta: Brahmana, Kshatriya, Waisya, dan Sudra. Bangsa Arya termasuk 3 kasta yang tertinggi, sedangkan orang Dravida tidak masukkan dalam kasta Sudra. Di luar 4 kasta tersebut masih terdapat lagi satu golongan besar yang nasibnya sangat menyedihkan, yaitu golongan Paria. Mereka tidak masuk apa-apa. Sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah dan janggal. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.